Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas sekarang tentang masalah yang melibatkan pertidaksamaan. Kemarin kita sudah membahas tentang pertidaksamaan kuadrat, maka sekarang ini adalah masalah yang melibatkan pertidaksamaan. Nah, kalau kita berbicara tentang persamaan kuadrat dengan bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka yang dicari adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini ya. Jadi dia punya dua akar ya, x1 sama x2. Nah, untuk menentukan akar-akar ini kan sudah diketahui bahwa ada caranya memfaktorkan ya. Jadi kita faktorkan nih persamaan kuadrat ini menjadi seperti ini sehingga nanti ketemu x1 sama x2. Atau ada namanya rumus ABC ya, rumus umum. Jadi kalau pakai rumus ABC, kita bisa langsung masukkan nilainya, nanti ketemulah hasilnya x1 sama x2. Nah, biasanya digabung ya, biasanya dia digabung dengan penulisan seperti ini. X12 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Dimana D ini kita tahu nilainya adalah berapa? B kuadrat min 4AC ya, D. Nah, maksudnya apa nih X12 sama dengan min B plus minus akar D per 2A? Maksudnya dia sebenarnya adalah dipisah, tapi untuk mempersingkat itu penulisannya jadi digabung gitu ya. Maksudnya nih X1 sama dengan min B, kita pakai yang pertama itu yang di atas plus akar D per 2A. Kemudian X2 itu sama dengan min B minus sekarang. Ya, jadi yang di bawah itu yang dipakai gitu ya. Min B min akar D per 2A. Sehingga kalau digabung menjadi seperti ini. X12 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Nah, jadi kita telah menemukan bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat itu adalah ini. Ya, dengan menggunakan rumus ABC. Sekarang, kalau kita mau cermati, seandainya kita menjumlahkan dua akar itu, gimana nih nanti fenomenanya yang terjadi? Berarti X1 ditambah X2. Nah, karena kita sudah tahu rumusnya tadi bahwa X1 itu berapa, X2 berapa, maka kita langsung masukkan rumus ABC tadi ya. X1 berapa tuh? Min B plus akar D per 2A. Sedangkan X2 berapa? Min B min akar D per 2A ya. Karena ditambah maka plus ya, plus. Nah, sehingga hasilnya berapa nih? Min B, berarti min 2B, plus akar D, min akar D, berarti bisa dicoret ya, 0 hasilnya. Sehingga min 2B per 2A. Oke, 2 bisa dicoret, sehingga kita bisa menemukan bahwa min B per A adalah hasil dari X1 ditambah X2 ya. Jadi kalau dua akar-akar persamaan kuadrat itu dijumlahkan, maka kita tahu hasilnya adalah min B per A. Jadi tidak perlu tuh kita nyari dulu X1-nya berapa, X2-nya berapa, kemudian dijumlahkan. Nggak perlu. Kalau dia ditanya soalnya seperti ini langsung bisa dijawab gitu ya, bahwa inilah hasilnya. Oke, sekarang ada fenomena kedua, yaitu misalnya kita mau mengalihkan nih akar-akar persamaan kuadrat itu. Oke, persamaannya saya tulis dulu ya. X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ini persamaan umumnya. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau disamakan dengan 0 kan jadi BX plus C ya. Jadi persamaan linier. Oke, sekarang yang kedua adalah X1 dikali X2. Itu gimana yang terjadi fenomenanya? Gampang aja, kita masukkan saja rumus ABC tadi ya. X1-nya berapa? Yang ini kan? Min B
plus akar D per 2A. Sekarang dikali ya, bukan ditambah lagi. Dikali min B, oke pakai warna lain aja. Min B dikurangi akar D per 2A ya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan nih. Yang pertama kan min B kali min B ya. Plus B kuadrat jadinya kan. B kuadrat. Kemudian min B kali min akar D jadi plus B akar D. Kemudian akar D kali min B akar D ya. Kemudian akar D kali min akar D adalah min D ya. Jadi akar 2 dikali akar 2 kan hasilnya 2 ya. Jadi hilang akarnya. Sedangkan di sini kan ada 1 plus ada min jadi min ya. Jadi hasilnya min D. Per 2A kali 2A 4A kuadrat. Sehingga hasilnya adalah ini bisa dicoret ya, B akar D kurangi B akar D kan 0. Sehingga sisanya itu B kuadrat min D per 4A. Oke, D-nya itu bisa kita tulis nih, berapa hasilnya, berapa nilai D. B kuadrat min 4AC kan, berarti B kuadrat min dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A. 4A kuadrat nih ya. Sama dengan ini kita keluarin nih minnya. B kuadrat jadi min ya. Terus ini masuk min jadi min kali min jadi plus ya. Nah, ini berarti ini coret nih. Ya, hilang kan B kuadrat min B kuadrat 0. Ini min kali min jadi plus. Jadi 4AC per 4A kuadrat. Coret 4A, coret 4A, sisa C di atas, sisa A1 di bawah. Oke. Nah, jadi hasilnya kalau kita tulis di sini yang ini adalah berarti X1 dikali X2 sama dengan C per A. Oke. Nah, kita sudah tahu nih ternyata kalau akar-akarnya itu dijumlahkan hasilnya adalah min B. Ya, ini kan B-nya nih. Min B dibagi A. Ya. Tapi kalau dua akar-akar persamaan kuadrat itu dikalikan, maka tinggal kita pilih aja C per A. Oke, contohnya seperti ini misalnya ya. Carilah akar-akar penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat ini. 2x kuadrat plus 5x min 10 sama dengan 0. Maka kalau kita mau cari x1 tambah x2, nggak perlu kita cari x1-nya berapa, x2-nya berapa. Tinggal pakai rumus min B per A ya, karena sudah kita temukan rumusnya tadi ya. B-nya berapa? 5. Jadi min 5 per A-nya berapa? 2. Nah, inilah dia hasilnya X1 tambah X2. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya berapa tuh? Min 10 dibagi 2 sama dengan min 5. Jadi tanpa kita mencari akar-akarnya, kita bisa tahu bahwa kalau dikalikan itu ternyata C per A gitu ya. Kalau dijumlahkan min B per A. Nah, selanjutnya, kita tahu bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat itu kan rumusnya tadi ya. Ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A-nya tidak boleh 0. Cara mencarinya adalah dengan mencari akar-akarnya dengan apa tadi? Rumus ABC, yaitu min B plus minus akar D per 2A dengan D adalah B kuadrat min 4AC ya. Nah, sekarang kenapa sih D ini di B kuadrat min 4AC itu disebut D? D itu apa sih? Nah, D itu singkatan dari diskriminan ya. Apa maksudnya diskriminan itu? Maksudnya adalah pembeda. Nah,
pembeda nih. Pembeda apa maksudnya pembeda? Nah, jadi gara-gara D ini akar-akarnya itu nanti dia bisa beda-beda nih. Nah, mau tahu cara bedanya gimana? Oke, kita akan cari tahu ya di slide berikutnya. Nah, akar-akar dari persamaan kuadrat itu kan ini min B plus minus akar D per 2A. Nah, gara-gara D ini nanti akar-akarnya itu dia berbeda. Sekarang kalau misalnya pertama ya untuk 1 D-nya itu lebih dari 0, maka ini kan kalau D-nya lebih dari 0 maka akar dari sesuatu yang positif itu dia akan bernilai bilangan real ya. Jadi bilangan real. Nah, jadi kalau D-nya itu lebih dari 0, maka akar-akarnya itu berbeda. Karena apa? Karena ada plus minus, yang satu plus, yang satu minusnya, dan bilangan real. Jadi dia akar-akarnya itu bilangan real dan dia berbeda. Oke. Sekarang yang kedua adalah kalau D-nya itu sama dengan 0. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita masukkan 0 ke sini, berarti nanti rumusnya kan jadi min X12 sama dengan, pakai warna lain aja. Jadi rumusnya adalah X12 sama dengan min B plus minus akar 0 per 2A. Nah, akar 0 itu kan 0 ya. Jadi hasilnya adalah min B per 2A. Baik X1 maupun X2 sama hasilnya min B per 2A. Nah, jadi akar-akarnya sama nih. X1 sama X2 itu sama-sama min B per 2A akar-akarnya ya. Kenapa bisa sama? Karena tidak ada plus dan minus ini. Karena D-nya sudah 0 gitu ya. Nah, jadi kalau D sama dengan 0, maka kita bisa simpulkan akar-akarnya itu tunggal. Bukan tunggal sih. Akar-akarnya itu kembar gitu ya. Kembar. Jadi sama akarnya ya. Dan dia real ya. Jadi masih bilangan real. Oke. Oke, yang ketiga adalah kalau D-nya kurang dari 0. Nah, kalau D-nya kurang dari 0 artinya apa? Di bawah tanda akar ini bilangan negatif. Boleh nggak itu? Ada nggak bilangan negatif diakarkan hasilnya berapa? Tidak ada ya kalau dalam bilangan real. Tapi dia itu dinamakan bilangan hayal atau bilangan imajiner. Sehingga kalau kita masukkan D-nya ini ke sini, maka X12-nya itu menjadi min B plus minus akar bilangan negatif per 2A. Jadi X12-nya itu adalah bilangan imajiner sehingga dia tidak punya akar real. Jadi akar-akarnya adalah bilangan imajiner atau tidak real, tidak nyata bilangannya ya. Kalau dalam istilah matematika ya bilangan real. Bilangan real itu bilangan yang ada gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau bilangan imajiner tidak ada sebenarnya akar min 3, hanya dalam hayalan saja dia itu ya. Oke, sehingga kalau dia D kurang dari 0, akar-akarnya adalah bilangan imajiner atau tidak real. Oke. Nah, sekarang kalau kita gambar grafiknya gimana tuh? Nah, yang nomor 1 ini ya kira-kira karena dia akar-akarnya beda maka bisa begini ya. Jadi dia punya akar-akar yang berbeda nih, memotong sumbu X. Atau juga bisa gini, gitu kan? Di sini akar-akarnya nih memotong sumbu X. Karena kalau dalam definisi dalam dalam grafik, kalau kita gambarkan dalam grafik, akar-akarnya itu maksudnya adalah perpotongan terhadap sumbu X gitu ya. Nah, untuk yang nomor 2, kalau kita gambarkan di grafik, maka sebenarnya dia itu menyinggung sumbu X ya. Jadi cuma satu tempatnya menyinggung gitu ya. Kena titiknya cuma satu begini.
atau bisa juga ada bawah ya kurvanya begini. Oke. Ini untuk yang nomor 2 ya. Jadi grafiknya itu seperti ini ilustrasinya kira-kira ya. Dia menyinggung karena akar-akarnya itu kembar. Jadi cuma satu ya. Sebenarnya 2 cuma karena dia kembar sehingga dianggap satu ya. Kemudian kalau dia real jadi kalau dia D-nya kurang dari 0 maka bilangan imajiner. Jadi tidak menyentuh sumbu X ya, tidak menyentuh bilangan real ya. Jadi dia tidak punya akar real. Kita anggap saja dia tidak menyentuh sumbu X gitu ya. Jadi kira-kira begini di atas, atau kalau di bawah menghadap ke bawah seperti ini ya. Tidak menyentuh sumbu X gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh yang nomor 1 ini ya. Akar-akarnya berbeda dan real. Di slide berikutnya. Nah, yang nomor 1, D-nya lebih dari 0. Ini kan akar-akarnya itu dia gimana? Akar-akarnya itu real dan berbeda. Artinya ada 2 ya akar-akarnya dan dia berbeda. Nah, sekarang untuk yang poin pertama, jika akar-akarnya real dan berbeda dan keduanya positif. Keduanya positif nih. Kedua akar-akarnya itu positif. Artinya apa? X1-nya lebih dari 0. X2-nya juga lebih dari 0. Kedua-duanya positif. Nah, kalau dijumlahkan X1 tambah X2 pasti hasilnya berapa? Apa? Positif juga lah ya. Karena kalau positif dijumlahkan dengan bilang positif ya pasti hasilnya positif. Nah, kalau dikalikan positif atau negatif? Positif kali positif ya positif juga gitu ya. Sehingga seperti ini dia nih. Nah, berarti kalau berdasarkan rumus yang tadi, X1 tambah X2 itu apa rumusnya? Min B per A lebih dari 0 gitu ya. Karena ini diganti dengan min B per A. Kemudian kalau X1 kali X2 tadi rumusnya udah kita dapat di pertama, C per A. Jadi C per A lebih dari 0. Sehingga kalau D untuk yang pertama ini keduanya positif, maka dia D lebih dari 0, min B per A lebih dari 0, C per A lebih dari 0. Sekarang kalau keduanya negatif nih. Keduanya maksudnya akar-akarnya dua-duanya itu negatif. Maka gimana tuh? X1 tambah X2. Oke, X1-nya kurang dari 0 dulu ya. X1 kurang dari 0, kemudian X2 kurang dari 0 juga. Berarti kalau dijumlahkan, dia bilangnya negatif atau positif? Min dikurangi ditambah min. Ya tetap negatif, berarti kurang dari 0. Kemudian kalau dikalikan, X1 dikali X2, negatif kali negatif, positif ya. Berarti lebih dari 0. Sehingga X yang ini min B per A itu kurang dari 0. Kemudian yang ini C per A lebih dari 0 ya. Oke, jadi kalau D-nya lebih dari 0 maka akar-akarnya itu real dan berbeda. Dan kalau positif dua-duanya maka ada tambahannya nih. Min B per A lebih dari 0, C per A lebih dari 0. Tapi kalau keduanya negatif maka tambahannya adalah min B per A kurang dari 0, C per A lebih dari 0. Oke. Nah, sekarang kalau dia berlawan tanda gimana ya? Kalau berlawanan tanda berarti di set berikutnya yang C ya. Sekarang masih ke pembahasan D lebih dari 0 ini. Kalau dia berlawanan tanda, berarti kalau berlawan tanda yang satu positif, misalnya X1-nya nih yang positif, X2-nya yang negatif. Nah, kalau dijumlahkan kira-kira X1 tambah X2 positif atau negatif? Positif atau negatif? Misalnya contohnya min 1 ditambah 2. Ini hasilnya berapa nih? Positif ya, 1. Tapi kalau di yang kita balik min 2 tambah 1 min 1 negatif. Jadi belum bisa dipastikan ya kalau dua-duanya dia berlawan tanda. Kalau dijumlahkan bisa positif bisa negatif. Jadi kita tidak bisa pakai yang ini ya. Nah,
Kalau dikalikan, X1 kali X2 itu plus kali negatif, hasilnya pasti negatif. Ya, berarti bisa dipastikan nih kurang dari 0. Oke, sehingga karena X1 kali X2 itu kurang dari 0, maka C per A kurang dari 0. Ya, jadi kalau berlawan tanda, maka tambahannya adalah X1 kali X2 kurang dari 0 atau C per A kurang dari 0. Sehingga kita bisa tahu bahwa D lebih dari 0 dan C per A kurang dari 0 itu artinya dia akar-akarnya itu real dan berlawanan tanda. Oke, jadi kalau kita simpulkan, akar-akar persamaan kuadrat itu bergantung dari apa? Nilai apa? Diskriminan atau D-nya ya. Jika D-nya lebih dari 0, maka akar-akarnya real dan berbeda. Kemudian jika D-nya lebih dari 0, akar-akarnya itu real dan sama atau kembar. Kalau D-nya itu kurang dari 0, akar-akarnya tidak real atau bilangan imajiner. Nah, yang D lebih dari 0 ini juga bisa dibagi lagi. Jika dia keduanya akar-akarnya itu positif, X1 positif, X2 positif, maka tambahannya adalah X1 plus X2 juga positif. Atau B min B per A lebih dari 0. Dan X1 kali X2 itu juga positif. Atau C per A lebih dari 0. Kemudian, kalau dua-duanya negatif, X1 kurang dari 0, X2 kurang dari 0, maka X1 ditambah X2 itu kurang dari 0. Ya, bisa jadi min B per A kurang dari 0. Atau kalau dia dikalikan X1 kali X2 itu maka hasilnya adalah positif ya. Negatif kali negatif positif. Atau bisa ditulis juga C per A lebih dari 0. Kemudian yang ketiga adalah jika dia berlawanan tanda, X1-nya positif sedangkan X2-nya negatif, maka kalau penjumlahan tidak bisa dipastikan, maka cuma ada perkalian X1 kali X2 kurang dari 0. Atau bisa kita simpulkan ganti menjadi C per A kurang dari 0. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.